Kemudian terjadi kasus Endar, yang juga kalau kita perhatikan detik-detik akhir sebelum keputusan itu ada perdebatan sengit, kabarnya di gelar perkara soal penyidikan atau penyelidikan kasus Formula E. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah, hari ini saya dengan Pak BW bincang-bincang kembali dengan Mas Kurnia Ramadana. Nah, nggak salah lagi saya sebut. Nggak salah lagi. Mas Kurnia kan banyak di ICW ya tentunya. Ya. Kan? Tentunya mendengar dong dengan kisruh sekarang ini di KPK. Karena kalau saya kan tentunya memahami karena saya pernah lama di KPK. Dan ketika fenomena terkait dengan pengembalian Bang Endar ini, Endar Priantoro, tentunya ini membuat orang bingung. Baru kali ini loh saya melihat ada pola pengembalian yang agak justru malah kontroversi gitu. Apalagi kemudian kalau saya sendiri melihat dari KPK-nya malah banyak berbohong. Ya. Yang pertama, kebohongan pertama dia katakan bahwa yang 442 itu nggak berlaku lagi karena PP 63 2005 sudah tidak berlaku. Tahu saya PP 63 2005 itu masih digunakan dalam konteks penggajian. Ya. Masa sih bisa PP dipakai separuh-separuh kan gitu kan? Yang pertama itu, walaupun memang dari kebiasaan yang tadinya 442 karena sudah ASN sudah tidak lagi 442, tapi tiap tahun dibikin SPT, surat perintah tugas lah gitu. Dan itu pun mengikuti kebiasaan dari Polri, karena dulu Polri selalu melakukan itu. Yang menarik adalah masa waktunya berakhir itu tanggal 31 Maret. Surat perpanjangannya datang tanggal 29, terus kemudian dikatakan masa kerjanya berakhir. Bahkan sebelum surat dari Kapolri datang, itu sempat ada rapat pimpinan katanya. Dan kemudian memutuskan dikembalikan karena masa kerjanya berakhir. Kok lucu, saya bingung. Tinggal 31 sama 29 duluan mana sih? Ya. Saya kok jadi bingung, jangan-jangan saya salah paham ya. Saya pikir-pikir rasanya enggak lah ya. Kalau Mas Kurnia gimana? Pemahaman soal fakta-fakta ini? Iya, sebenarnya kondisi ini kan bukan sekali terjadi ya Bang. Iya. Kalau bicara soal pemulangan paksa, pemberhentian paksa, itu bahkan sudah ada, saya ingat betul Januari 2020. Saat KPK ingin membongkar praktik korupsi yang melibatkan KPU, ada mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Saat KPK ingin diduga ingin menangkap petinggi partai politik, ternyata salah satu pegawai KPK, Rosa Purbobekti, juga diupayakan untuk kembali ke instansi Polri oleh Firly dan 4 pimpinan KPK lainnya. Bukan cuma Rosa, satu lagi Yadin. Ada Yadin dari Kejaksaan, saat itu juga berhasil dikembalikan. Karena kan di situ juga KPK berbohong. Kenapa KPK berbohong? Karena kemarin baru saya baca ulang kejadian tahun 2020, Bang Novel. Satu, KPK mengatakan ini atas permintaan Polri. Tapi ternyata ketika dikonfirmasi ke Polri tidak ada kami minta Rosa kembali ke Polri. Jadi itu menjadi peristiwa awal dan keganjilan dan akhirnya membuka mata masyarakat betapa rusaknya KPK di bawah komando Firly. Tak lama setelah itu gonjang-ganjing besar yang memakan korban banyak, tes wawasan kebangsaan. Jadi ada motif politik juga di sana kita lihat. Karena Firly sepertinya ingin menyasar satu orang-orang yang memang punya pengalaman panjang, ya termasuk Bang Novel Baswedan. Kemudian ada pola yang kita lihat, ini penyidik-penyidik ini dipilih nih. Penyidik-penyidik yang nanganin kasus besar. Ada kasus IKTP, kasus Bansos yang juga melibatkan elit PDIP saat itu. Kemudian terjadi kasus Endar, yang juga kalau kita perhatikan detik-detik akhir sebelum keputusan itu ada perdebatan sengit, kabarnya di gelar perkara soal penyidikan atau penyelidikan kasus Formula E. Jadi bagi kami ada dua hal, Bang Novel. Satu, di sini Firly itu lupa bunyi pasal 21 ayat 4 Undang-Undang KPK. Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial, bukan one man show, bukan tunggal mencari pamor dan lain-lain, tapi harus atas konsensus bersama. Kenapa saya katakan ini? Karena kabarnya
tidak semua pimpinan setuju dengan kebijakan ini. Jadi lagi-lagi dia berupaya untuk menerabas aturan itu. Yang kedua, ya tadi soal kencangnya motif politik, karena ini juga berdekatan dengan pemilu 2024. Gitu, Bang Novel. Waduh, luar biasa tuh Pak Bibi. Jadi kalau melihat sekarang ini memang kalau kepentingan politik kemudian dibawa untuk dia mengawaki sebagai pimpinan penegak hukum, dia bisa berbuat macam-macam. Yes. Saya lebih dari itu sebenarnya. Saya punya banyak informasi dan tentunya dugaan itu perlu dibuktikan. Tapi ketika memahami informasi itu bahwa ada kemungkinan atau informasi yang kuat, main perkara malah. Ternyata belakangan ini muncul juga di media sosial tentang kasus di ESDM. Dan ternyata yang diduga Firly Bahuri. Ini orang bikin gaduh, Pak. Bikin nganjurin KPK lah gitu. Gimana Pak Bim memandangnya tentang cerita tadi itu? Pertama kalau dilacak dari rekam jejaknya, sejak jadi deputy kan bermasalah. Oh iya, betul. Jadi ketika jadi deputy bermasalah oleh pansel yang harus kita minta untuk pertanggungjawabannya itu. Pansel, hai pansel, sekarang produk darimu itu menimbulkan begitu banyak masalah. Harus bertanggung jawab tuh pansel-pansel itu. Dan kemudian ya sudah, karakter tuh kan nggak bisa bohong, Mas. Iya. Jadi karena prosesnya bermasalah, yang dipilih orang bermasalah, ketika jadi pimpinan, insya Allah bermasalah. Jadi kita sebenarnya sedang melanjutkan aja sunatullah. Iya. Orang masalah, bermasalah, di sini pasti bermasalah. Itu bagian pertama itu. Iya. Terus kedua, sebenarnya ada banyak prinsip-prinsip dasar yang diterabas. KPK itu punya azas, akuntabilitas, independensi, proporsionalitas, kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia. Ini semuanya diterabas nih. Kalau kita periksa kasusnya Enggar, akuntabilitasnya dia, proporsionalitas, ada kepentingan itu kalau kita periksa tuh banyak terjadi pelanggaran di situ, Mas. Jadi ini bukan sekedar ada urusan administratifnya itu. Dulu pada periode kami tuh orang dikembalikan kalau dia memang mempunyai masalah dengan integritinya, bukan soal kompetensinya loh, Bos. Betul. Terus yang kedua, kita nggak mau buru-buru mengembalikan, karena kalau sudah dikembalikan, nyarinya lagi setengah mati, cuy. Bukan bisa ditaruh PLT, Pak. Taruh orang bapak di situ. Nah, itu kan artinya kita sedang mau memanipulasi proses. Oh iya. Kalau mau begitu ya gitu caranya. Jadi ketika orang dikembalikan tuh nggak semudah itu mengembalikan. Jadi pikiran kita, tapi kalau jelas ada pelanggaran integritas, harus dipulangkan. Dan ada konfirmasi kan dari ketua Dewasnya. Betul. Tidak pernah ada pelanggaran etik. Betul. Dewas mengatakan belum pernah memeriksa pelanggaran etik. Nah, yang paling mengerikan itu kan gini. Apakah ini ada 3 hal yang punya korelasi satu dan lainnya? Satu, ketika ada pemeriksaan penyelidikan kasus ESDM yang sudah dalam tahap yang sangat peak, tiba-tiba dia disingkirkan gitu. Karena dia tahu banyak soal itu, jangan-jangan, Pak. Jangan-jangan dia tahu banyak nih mengenai ini. Terus kedua, kita tahu ada tidak pernah terjadi di dalam KPK 15 kali ekspos dan belum ketemu mens rea. Bukan alat bukti nih, Mas, mens reanya. Kalau itu ngada-ngada namanya, Pak. Jadi tidak ada ini ada kasus yang sudah terjadi, tidak ada mensreanya sedang dipaksakan, tanda petik katanya begitu. Terus yang kedua ada case yang kemudian begitu ada operasi kelihatan bahwa kok ini ada indikasi mengarah ke sini. Jadi ini sebenarnya penyingkiran, saya pakai seperti itu, pencopotan ini sebenarnya ada kepentingan lain yang bekerja. Bukan semata-mata alasan administratif. Sudah masa kerjanya itu. Jadi dia sekali lagi berbohong. Saya setuju sama kamu. Ini berbohong. Nah, yang lagi mengerikan nih, Mas Novel, ini sekedar kepentingannya dia saja, ketua KPK, atau ada kepentingan lain yang lebih besar atau bersama-sama dia untuk satu kepentingan yang lain lagi. Jadi penegakan hukum tidak ditujukan bagi kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Yang Pak Bel katakan paling mengerikan. Ya, Pak Bel katakan tadi itu pas sekali. Karena selama ini memang KPK itu dalam rangka untuk memastikan pegawainya baik struktural maupun yang fungsional tidak terintervensi atau bisa independen, itu diberikan kepastian atau kejelasan soal bagaimana posisi dia sebagai kepegawaian. Disinilah kemudian maka
semua hal terkait dengan pengembalian kalau dia PNYD ya, pegawai negeri yang dipekerjakan ya, bukan pegawai tetap, itu dibuat dengan aturan yang jelas. Sehingga tidak sampai kemudian contohnya kalau ada pimpinan nggak suka terus dia dikembalikan, nggak bisa begitu. Nah, tujuannya untuk menjaga independensi dan bisa menjaga untuk biar bisa profesional bekerja. Itu kan bagus sekali. Ini kan bisa mengganggu hal seperti itu. Gimana Mas Kurnia lihatnya? Iya, kan ada dua ya Bang Novel untuk mengukur objektivitas pimpinan KPK memulangkan paksa Saudara Endar. Satu, mari kita lihat aturan hukumnya. Aturan hukumnya yang juga dibuat di era Firly Bahuri, namanya Peraturan KPK nomor 1 tahun 2022. Perkom ya. Di sana dituangkan KPK dapat meminta pegawai dari Polri untuk bekerja di KPK. Saya ngomong dalam bingkai Endar ini. Kemudian yang kedua, apa pemberhentian konteks situasi tersebut? Ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat, itu hukum positifnya. Mari lihat keterangan objektifnya, bukan keterangan dari ICW, bukan keterangan dari Pak BW. Yang Pak BW sampaikan tadi, keterangan yang diucapkan oleh Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Dewan Pengawas. Semalam tuh keterangannya naik di pemberitaan. Saudara Endar belum pernah melanggar kode etik. Jadi dua konteks tersebut, kalau dilihat benang merahnya, maka sudah kelihatan apa yang dilakukan oleh Firly dan pimpinan KPK lainnya jelas bukan bermotif hukum, bukan sekedar administratif. Ada sesuatu yang berupaya dia lindungi dengan cara memulangkan paksa Saudara Endar. Kalau dilihat Pak BW kan ada pimpinan sempat rapat itu. Sekitar 1 minggu sebelum masanya berakhir ya, masa tugasnya berakhir tanggal 31 sebelum itu. Dalam rapat itu pimpinan mengambil keputusan yang katanya putusan kolektif kolegial. Saya nggak tahu apakah 5-0 apa 3-2. Seingat saya kayak 3-2 deh. Terus kemudian dalam keputusan itu adalah mengembalikan. Boleh nggak sih keputusan itu dibuat walaupun ada peraturan, tapi keputusan pimpinan kan mesti lebih tinggi dong. Kan pimpinan, Pak. Bisa apapun bisa dibuat. Betul begitu nggak, Pak? Kalau keputusan pimpinan lebih tinggi, untuk ada peraturan komisi. Peraturan komisi kan yang bikin pimpinan juga. Iya, betul. Iya. Jadi itu yang namanya nggak konsisten, Mas. Iya. Nggak boleh berarti, Pak ya. Pimpinan itu tidak bisa membuat putusan yang melanggar keputusan, peraturan komisi. Kalau begitu untuk apa dibikin peraturan ini? Itu Iya. yang pertama itu. Yang kedua sebenarnya ini kan bukan pertama kali. Tadi Kurnia bilang udah 1, 2, 3. Ini bukan pertama kali terjadi kayak begini. Jadi kebohongan ini berlanjut terus menerus. Kalau kebohongan ini berlanjut terus menerus dan pelanggaran itu terjadi terus menerus dan dewan pengawasnya itu tidak melakukan tindakan, ini kan artinya cacat itu menjadi semesta. Serentak tuh di situ tuh. Dan percuma ada orang-orang baik yang katanya baik itu, tak terbukti kebaikannya itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang jadi masalah juga nih, maksudnya yang teriak cuma Kurnia doang sama Novel Baswedan. Kayaknya tuh KPK tuh urusannya Kurnia dan Novel Baswedan deh. Saya kepengen publik di mana publik? Iya. Pegawainya paling enggak kan bisa bersuara dong. Masa diam aja. Itu kan yang menarik kan. Iya. Kalangan kepolisian, itu kan kemudian mempersoalkan itu. Firly yang mantan kepolisian dipersoalkan oleh kepolisian yang masih aktif. Bukan karena masalah macam-macam, itu soal keadilan yang hilang di situ. Betul. Jadi Dilan hilang di KPK. Dilan tuh kependekan dari keadilan. Sehingga kemudian orang pada bermasalah. Iya, emang luar biasa ini. Tentunya kita berharap KPK berhentilah berbohong, ya kan? Karena kejujuran itu adalah kunci dari upaya memberantas korupsi, dan kejujuran itu kan bagian paling penting dalam integritas kan gitu ya Mas Kurnia. Dan terima kasih Mas Kurnia, Pak BW. Kita bincang-bincang singkat ini, semoga orang nggak bosan ini dibahas. Kita membahas ini agar menunjukkan bahwa kita peduli dan kita tidak akan mau membiarkan KPK kemudian dirusak oleh pihak-pihak tertentu. Kurang lebih begitu Mas Kurnia. Dan tentunya kita masih ingat slogan KPK, berani, jujur, hebat. Jadi tolong jujur, jangan berbohong lagi ke publik. Baik, terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.